Baik, kita lihat lebih jelas lagi bagaimana morfologi dari sel prokariot. Ini ada sel bakteri ya, yang menjadi contohnya. Kita lihat dulu notenya ya, notenya atau catatannya. Nah, ini that not all bacteria have all the structure shown. Jadi tidak semua bakteri mempunyai struktur yang dijelaskan di sini, tetapi struktur yang di label merah ya are found in all bacteria. Jadi yang struktur yang di label merah ini ditemukan pada semua bakteria. Oke, nah kita lihat ada dua gambar. Yang sebelah kiri ini sketsa ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah hasil gambaran dari TEM ya, mikroskop elektron. Jadi ini gambaran sebenarnya kemudian disketsakan. Ini ukuran skala yang ditunjukkan di sini adalah 0,5 mikrometer. Jadi mungkin ini ukurannya kalau kita bandingkan dengan skala, ukuran panjangnya sekitar 1,5 mikrometer ya. Nah, kita lihat ini ada pilus ya, kemudian ada kapsul ya, daerah luar. Kemudian ini ada sitoplasma ya, cairan di dalam sel. Kemudian mengandung banyak ribosom ya, ini yang titik-titik merah. Kemudian ada dinding sel ya. Dinding selnya. Kemudian ada membran plasma. Nah, membran plasma di dalam dinding sel. Jadi kita lihat urutannya kapsul di luarnya, kemudian ada dinding sel, kemudian ada membran plasma. Ya, kemudian kita lihat ada nih nukleoid ya yang mengandung DNA. Nah, ini adalah inti ya yang ada DNA-nya, tetapi intinya tidak terbungkus oleh membran inti ya. Jadi dia berpencar ya, tidak terbungkus. Kemudian ada flagel. Kemudian ini ada plasmid ya. Ini yang tidak dimiliki oleh eukariot. Jadi dia ada plasmid itu kumpulan DNA tapi bukan DNA inti gitu ya, bukan DNA inti. Jadi dia terpisah dari inti. Kemudian ada kita lihat ini ada inklusi ya. Badan inklusi itu suatu yang di dalam sitoplasma disimpan, bisa berupa cadangan makanan ya atau apapun, nanti kita lihat ya di penjelasannya lebih lanjut. Kemudian nah ini kapsul yang tadi ya. Yang ini digambarkan susunannya. Kapsul, dinding sel, kemudian membran plasma, ini urutannya ya. Seperti ini. Oke, kemudian ada fimbriae ya, kalau yang ada ya. Jadi yang merah-merah ini selalu ada pada setiap bakteri, tapi yang tulisannya hitam ini tidak selalu ada ya. Ada bakteri yang punya, misalnya flagel, ada yang punya flagel, ada yang tidak punya begitu ya. Oke. Baik, selanjutnya kita lihat contoh sketsa dari sel eukariot. Kita di sini disajikan dua potongan dari sel. Ini ada sel tumbuhan ya, ada sel animal ya atau hewan. Nah, ada perbedaan di sini. Ini ada yang punya flagel ya. Contohnya ada protozoa berflagel ya, atau juga yang eukariot itu ya, protozoa berflagel atau algae berflagel seperti zooplankton ya. Nah, kita lihat di sini ada flagel sedangkan tumbuhan tidak. Kemudian ada nukleus dan nukleolus. Nah, ini karena ini sel eukariot, maka nukleusnya ini yang besar ya, warna ungu kalau di sini tampilannya. Yang bulat ini ada membrannya ya, ada membrannya karena ini eukariot. Intinya inti yang sejati. Oke, kemudian ada nukleolusnya ini, anak inti yang warna merah. Oke, kemudian nah ini kita bandingkan, ada nukleus, nukleolus. Kemudian di sini yang ada plasma membran ya.
Nah, ini ada plasma membran yang warna oranye ini ya. Plasma membran dua-duanya ada ya, nukleus ada sama ya. Kemudian dia punya yang tanaman punya RE ya. RE kasar ya. Retikulum endoplasmik kasar. Kemudian kita lihat pada animal juga ada RE kasar gitu ya. Kemudian ada dinding sel pada sel tumbuhan. Tetapi kalau pada sel hewan kita lihat hanya membran sel saja, ya, membran plasma, tetapi tidak ada dinding sel. Itu perbedaannya. Karena hewan biasanya tidak kaku seperti tumbuhan. Kemudian ada di tumbuhan itu ada RE halus ya. Kemudian yang hewan juga ada RE halus. Nah, RE kasar ini yang tadi RE kasar ya, tempat melekatnya ribosom ya, banyak titik-titik merah ini di sini di RE kasar ada ribosom menempel. Tapi kalau RE halus ya tidak kasar. Kemudian kita lihat sitoplasma ya, pasti ada di dalam sel, cairan di dalam sel. Ini tumbuhan dan hewan ada sitoplasma. Kemudian kita lihat ribosom. Maaf. Kita hapus dulu. Nah, ribosom kita lihat ada di tumbuhan, di hewan juga ada. Kemudian ada kloroflas ya untuk sel tanaman. Kita lihat di animal kloroflas itu tidak ada ya. Biasanya kalau pada sel tanaman itu isinya pigmen hijau ya untuk fotosintesis ya. Kemudian ada vakuola. Pada sel tanaman. Kalau sel hewan itu tidak ada vakuola ya. Biasanya vakuola isinya kalau misalnya pada tanaman-tanaman penghasil pati ya, isinya adalah pati begitu ya. Jadi berupa cadangan makanan. Kemudian ada mikrotubul ya. Ini mikrotubul. Kita lihat kalau pada sel hewan itu namanya mikrofilamen ya. Biasanya ini untuk bentuk tubuh juga ya, bentuk sel ya, mempertahankan bentuk sel. Juga biasanya untuk ini ya, untuk pembelahan sel ya. Ada mikrotubul, ada mikrofilamen. Nah, ini ada dua ya. Ini mikrofilamen, mikrotubul. Kemudian ada badan Golgi. Ya, di sini juga ada badan Golgi di animal. Untuk sekresi ya, pengeluaran zat-zat. Kemudian nah ini plant cell ada mikrofilamen juga ya, mikrofilamen sama mikrotubul tadi. Kemudian ada mitokondria ya. Mitokondria ini penghasil energi ya. Nah, ini mitokondria pada sel hewan dan sel tumbuhan. Ini plasma membran yang tadi ya, belum tertandai. Kemudian ada peroksisom. Nah, ini ya, peroksisom. Ini juga ada peroksisom. Kemudian ini sudah tertandai semua ya. Untuk animal dia punya juga lisosom. Ya, kemudian ini enzim pencernaan ya. Kemudian ada ini untuk pembelahan sel. Nah, pembelahan selnya itu sentrosom ya, ada sentriol ya. Nah, ini untuk mitosis ya dan meiosis biasanya ini berfungsi pada pembelahan sel. Nah, pada gambar ini kita lihat sel eukariot yang berdasarkan
mikroskop elektron ya, berdasarkan transmission electron micrograph. Ini perbandingan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhannya diwakili oleh sel alga ya, fitoplankton, kemudian sel hewannya diwakili oleh sel plasma pensekresi antibodi. Kita lihat strukturnya seperti yang tadi kita lihat di sketsanya, tapi ini adalah gambar asli yang ditampilkan melalui mikroskop elektron. Secara garis besar, struktur bakteri bisa kita sebutkan bahwa dia terdapat dinding sel ya, kemudian membran sel, ada sitoplasmanya, kemudian intinya yang tanpa membran inti karena prokariot, kemudian dia punya ribosom, kemudian dia punya flagel, dan dia punya kapsul pada sebagian bakteri. Kita lihat lagi gambar yang tadi. Nah, ini struktur umumnya. Nah, kita lihat ada dia punya membran plasma ya. Kemudian ada ribosom, ada sitoplasma, ada nukleoid ya yang ada DNA-nya. Nah, kemudian kemudian dia punya dinding sel ya. Kemudian ada sebagian ada punya kapsul ya. Kemudian sebagian ada punya flagel gitu ya. Jadi yang warna merah ini pasti ada, namun yang tidak berwarna merah itu ada pada sebagian bakteri dan ada juga yang tidak punya. Baik, pada slide ini dan slide selanjutnya kita akan lebih rinci melihat struktur bakteri. Kita kelompokkan ada struktur luar, ada dinding sel, dan struktur dalam. Nah, batasnya adalah dinding sel. Bila di luar dinding sel kita sebut struktur luar, di dalam dinding sel kita sebut struktur dalam.